Maestro lukis itu bernama Raden Basuki Abdullah. Beliau ini terkenal sebagai pelukis aliran realis dan naturalis yang karyanya sangat paripurna. Mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie, pernah meminta beliau ini untuk melukis dirinya. Meninggalnya Basuki Abdullah itu adalah satu kejadian yang sangat tragis dan terjadi tepat 30 tahun yang lalu. Basuki Abdullah menjadi korban pembunuhan dari aksi perampokan yang terjadi di rumahnya sendiri di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Di malam yang naas itu, saat tengah malam, ketika Basuki Abdullah sedang tidur, salah seorang perampok memasuki rumah Basuki Abdullah lewat tempat pembuangan air. Waktu melihat sang maestro ini memegang nyawa, pelaku sempat kebingungan. Karena saat itu pelaku sama sekali nggak berencana untuk membunuh. Ia hanya ingin merampok harta sang tuan rumah. Waktu pihak yang berwenang melakukan olah TKP, mereka menemukan ada satu apel yang hanya digigit sekali dan sisanya digeletakkan begitu saja. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu alat bukti yang memberatkan pelaku. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Ada seorang maestro lukis terkenal yang karyanya banyak sekali dikagumi oleh orang-orang penikmat seni di seluruh dunia. Dan maestro lukis itu bernama Raden Basuki Abdullah. Banyak lukisan yang telah dihasilkan oleh beliau. Beliau ini terkenal sebagai pelukis aliran realis dan naturalis yang karyanya sangat paripurna. Lukisan Pangeran Diponegoro, peperangan Gatot Kaca, dan Kanjeng Ratu Kidul adalah beberapa lukisan beliau yang sangat terkenal. Mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie, pernah meminta beliau ini untuk melukis dirinya. Tapi sayang, sebelum lukisan B.J. Habibie selesai, Basuki Abdullah telah lebih dulu meninggal dunia. Meninggalnya Basuki Abdullah itu adalah satu kejadian yang sangat tragis dan terjadi tepat 30 tahun yang lalu. Kejadiannya terjadi pada tanggal 5 November 1993. Basuki Abdullah menjadi korban pembunuhan dari aksi perampokan yang terjadi di rumahnya sendiri di daerah Fatmawati, Jakarta Selatan. Perampokan ini dilakukan oleh 3 orang laki-laki, di mana salah satu dari 3 orang laki-laki itu adalah tukang kebunnya sendiri. Dan perampokan itu sudah direncanakan sejak lama. Menurut penuturan salah satu terdakwa setelah ditangkap, mereka bertiga ada kesulitan ekonomi. Dan mereka ingin mengambil uang sejumlah 280 juta rupiah yang katanya tersimpan di kamar Basuki Abdullah. Anehnya, saat mereka menjalankan aksinya ini, anjing-anjing peliharaan milik Basuki Abdullah sama sekali nggak menggonggong. Ternyata anjing-anjing peliharaan Basuki Abdullah tidak menggonggong karena mereka itu sudah mengenali tukang kebun yang bekerja di rumah beliau. Dan gak cuman itu, sebelum melancarkan aksinya, sang eksekutor utama ini sempat diajak menginap di kamar tukang kebunnya beliau ini tanpa sepengetahuan Basuki Abdullah. Di malam yang naas itu, saat tengah malam, ketika Basuki Abdullah sedang tidur, salah seorang perampok memasuki rumah Basuki Abdullah lewat tempat pembuangan air. Dan dia berjalan merangkak menuju kamar tidur sang maestro. Setelah itu, pelaku mulai mencuri harta Basuki Abdullah. Awalnya dia mencoba mencari uang sebesar 280 juta, tapi nggak ketemu.
Yang ia temukan hanya jam koleksi beliau. Pada saat dia sedang mengambil jam koleksi beliau, tiba-tiba Basuki Abdullah terbangun. Dengan ketakutan dia berteriak, "Maling! Maling!" Karena Basuki Abdullah ini berteriak, pelaku panik. Pelaku mengambil sebuah senjata berupa senapan angin dan dipukulkan ke kepala sang maestro beberapa kali hingga sang maestro meregang nyawa. Waktu melihat sang maestro ini meregang nyawa, pelaku sempat kebingungan. Karena saat itu pelaku sama sekali nggak berencana untuk membunuh. Ia hanya ingin merampok harta sang tuan rumah. Setelah itu, pelaku sempat melihat ada lukisan Basuki Abdullah sekeluarga di luar kamar. Dia mulai panik, dia berpikir, jangan-jangan yang saya bunuh ini orang penting. Tapi setelah itu, pelaku melanjutkan aksinya dan melarikan diri. Basuki Abdullah baru ditemukan keesokan paginya. Karena malam itu istri beliau menghadiri pesta pernikahan. Dan saat pulang, istri beliau ini langsung masuk ke kamar lain. Saat Basuki Abdullah sedang sibuk mengerjakan lukisan, memang ya dia biasa tidur di kamar berpisah dengan istrinya. Tujuannya supaya mereka tidak saling ganggu. Orang pertama yang menemukan Basuki Abdullah adalah asisten rumah tangganya yang saat itu ingin membangunkan beliau di pagi hari. Waktu dia melihat beliau ini terbaring bersimbah darah, awalnya sang asisten rumah tangga ini mengira Basuki Abdullah ini sedang bercanda. Karena memang beliau ini terkenal humoris. Dia mencoba membangunkan Basuki Abdullah, tapi tidak ada respon. Dia bangunkan lagi, dia minta agar tuannya ini tidak menakut-nakutinya. Tapi kemudian sang asisten rumah tangga sadar Basuki Abdullah sudah meninggal dunia. Dan saat itu asisten rumah tangganya dia berteriak-teriak minta tolong. Pihak yang berwenang segera dipanggil. Setelah mereka datang, mereka segera mengevakuasi jasad Basuki Abdullah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diperiksa. Sementara itu pelaku awalnya dia tidak tahu kalau orang yang ia hilangkan nyawanya ini adalah seorang pelukis terkenal. Dia cuma tahu nama Basuki Abdullah, tapi dia tidak pernah tahu seperti apa wajahnya Basuki Abdullah. Baru keesokan harinya, saat kabar kematian Basuki Abdullah mulai ramai diberitakan oleh media, pelaku kemudian sadar siapa yang sudah dibunuhnya. Dan dia marah pada pelaku lainnya. Dia bilang, "Itu kan orang penting, kenapa kamu nggak bilang? Sekarang aku jadi incaran orang satu Indonesia." Dalam kepanikannya, pelaku menjual semua arloji milik Basuki Abdullah. Setelah itu uangnya ia pakai untuk melarikan diri. Saat itu pelaku mengira dia sudah bisa aman. Apalagi saat itu belum ada CCTV atau bukti digital lain yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku. Dan saat itu pelaku pembunuhan Basuki Abdullah merasa dirinya bisa dengan mudahnya lolos. Tapi ternyata kasus ini terungkap dengan cara yang sangat tidak diduga-duga. Petunjuk pertama yang didapatkan oleh pihak yang berwenang adalah ocehan preman yang sedang mabuk. Preman ini biasa nongkrong atau mangkal di kompleks pelacuran Kalijodo. Saat itu dia sedang mabuk, dia meracau. Dia bilang, "Saya tahu siapa pembunuh Pak Basuki Abdullah. Pembunuhnya itu rekan saya sendiri. Namanya A. Dia itu bisa masuk karena dia kerjasama dengan tukang kebunnya Basuki Abdullah. Jam tangannya Basuki Abdullah semuanya dijual di pasar Jatinegara." Dan setelah pihak yang berwenang datang ke pasar Jatinegara, benar, semua jam tangan sang maestro ada di sana.
Dan dengan kesigapan oleh pihak yang berwenang, pelaku berhasil ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat. Tapi yang mengejutkan adalah fakta barang bukti yang membuat pelaku ini tidak bisa mengelak lagi kalau memang dia ada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian. Dan barang buktinya adalah 2 buah apel yang dimakan pelaku. Jadi ketika pelaku ini masuk ke rumah Basuki Abdullah, dia merasa lapar. Dia membuka kulkas dan dia ambil 2 buah apel. 1 apel dia makan habis dan 1 apel yang lain hanya dia gigit sekali kemudian dia buang. Dan setelah makan apel, pelaku ini sempat mencoba pemutar musik berjenis Walkman yang ditemukan di ruang tamu Basuki Abdullah. Walkman itu kemudian dia taruh di teras dengan asumsi Walkman itu nanti akan dia ambil. Waktu pihak yang berwenang melakukan olah TKP, mereka menemukan ada 1 apel yang hanya digigit sekali dan sisanya digeletakkan begitu saja. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu alat bukti yang memberatkan pelaku. Segera setelah pelaku ini ditangkap, bersama pihak kedokteran gigi forensik, pihak yang berwenang membuat cetakan gigi. Dan cetakan gigi ini kemudian digunakan untuk membuat gigi palsu tiruan yang strukturnya mirip dengan struktur gigi pelaku. Dan setelah itu dibuat cetakan gigitan dari gigi palsu tersebut. Kemudian pihak yang berwenang membandingkan bekas gigitan di apel tersebut dengan bekas gigitan dari cetakan giginya pelaku. Dan hasilnya, kedua bekas gigitan itu sangat konsisten kemiripannya. Dan ini membuat pelaku tidak lagi bisa mengelak. Setelah ditangkap, pelaku mengaku dia sangat menyesal karena dia berkata dia tidak bermaksud untuk membunuh siapapun. Dia terpaksa merampok karena saat itu dia butuh uang. Dan dia sangat menyesal telah melenyapkan nyawa seorang yang sangat penting di Indonesia. Lebih-lebih, pada saat dilakukan olah TKP, salah seorang anak Basuki Abdullah yang emosi melihat pelaku ini berteriak. Lebih baik pelaku ini meminum darah Basuki Abdullah. Dan pada saat itu pelaku berkata, "Saya rela memberikan nyawa saya kalau itu bisa menebus dosa-dosa saya." Tapi semua sudah terjadi. Dan pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Bekas gigitan seringkali mengungkap kasus dengan cara yang tidak terduga-duga, mulai dari identifikasi korban sampai penangkapan pelaku. Seorang guru forensik saya, Dr. Gigi Peter Sahelangi, yang merupakan dokter gigi kepolisian, beliau ini pernah mengikuti pelatihan di Department of Coroner Los Angeles. Beliau pernah bilang ke saya, gigi manusia itu punya keunikan yang sama dengan DNA. Dan karena hal ini, beliau banyak memecahkan kasus kriminal berbekal bekas gigitan seseorang. Gigi kita adalah alat bukti ampuh dalam penyidikan tindak pidana. Itulah tadi sang maestro seni lukis yang hidupnya harus berakhir dengan sangat tragis. Pada kesempatan ini, mari kita doakan supaya beliau tenang di sana. Basuki Abdullah memang sudah meninggalkan kita 30 tahun yang lalu. Tapi bagi banyak orang, beliau abadi melalui karya-karyanya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Dari gigitan di sebuah buah apel yang kecil sekalipun, kejahatan dapat terungkap. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.